Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mengenal apa itu kecerdasan buatan. Jadi pada materi ini kita hanya akan menilik lebih jauh sebenarnya apa sih kecerdasan buatan dan kenapa harus dipelajari gitu ya. Kenapa kita sebagai orang IT harus mempelajari kecerdasan buatan. Oke. Kalau definisinya kecerdasan buatan itu diambil dari istilah aslinya yaitu artificial intelligence, yang artinya intelligence itu cerdas, artificial itu buatan. Oke. Sekarang kalau dari istilah kayak gini tuh berarti kita bisa memahami ya, kecerdasan buatan itu adalah kecerdasan yang sebenarnya dibuat-buat atau sebenarnya tidak cerdas tapi kita buat cerdas gitu. Nah, dari situ sudah diturunkan menjadi definisi yang merujuk pada sebuah mesin atau sebuah perangkat. Kalau karena kita orang IT, itu sebuah perangkat lunak yang mampu berpikir, dapat menimbang tindakan, dan mampu mengambil keputusan yang seolah-olah bisa diambil manusia gitu. Jadi ketika ada istilah seperti ini, jika komputer tidak dapat dibedakan dengan manusia, maka bisa dikatakan bahwa komputer itu cerdas atau mempunyai kecerdasan. Jadi istilahnya adalah ketika ada sebuah benda yang sebelumnya itu tidak cerdas tapi kok bisa kita setting menjadi cerdas, itulah kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan itu bisa dibilang masih muda karena dia itu lahir pada tahun 1956 ini. Jadi kalau dibilang ilmu itu dia masih muda sekali ya, karena usianya masih berapa ini ya, 60-an berarti ya, 60-70 gitu. Oke. Dia pertama kali dibuat atau produk pertama kecerdasan buatan itu ada pada tahun 51 ketika Prince itu membuat permainan catur. Dia itu berusaha bagaimana komputer itu bisa melawan dia. Jadi kalau game catur, chess itu ya, itu kan nggak mungkin dia satu user, kan nggak mungkin, pasti dua user. Nah, dua user itu kan yang satu hitam, yang satu putih, entah siapa yang jadi musuh sekarang. Nah, ketika user pertama manusia, user kedua pasti komputer, atau butuh dua-duanya manusia. Karena kita mungkin ingin mengimprove tidak semua manusia, maksudnya usernya itu tidak semua harus manusia, jadi satu komputer, maka Prince membuat game permainan catur menggunakan kecerdasan buatan. Ya kayak gini gambarannya. Ini mesin komputernya yang dikembangkan, besar ya. Ya kayak kita sekarang. Nah, anggap saja ketika game komputer tadi, yang game catur tadi, bisa melawan user player manusia, satunya player manusia, satu player komputer. Kalau player komputer bisa melawan player manusia dan dia bisa menang, berarti dia kan mirip manusia ya. Kalau mirip berarti sesuai dengan quote-nya si Turing tadi, ketika ada orang yang dia melawan komputer dan dia melawan manusia kok mirip, nah berarti komputer itu sudah kecerdasan buatan. Artinya game catur tadi sudah kecerdasan, sudah sebuah produk kecerdasan buatan. Karena kalau membayangkan kecerdasan buatan, jangan aneh-aneh dulu komputer yang atau mesin yang wow gitu, enggak ya. Jadi pertama kecerdasan buatan itu cuma desktop seperti ini. Ada Elisa pada tahun 67. Nah, jadi dia hanya menanyakan, namamu siapa gitu, kamu mau ngobrol apa gitu, udah gitu aja. Kemudian ketika
dia bisa memberikan sesuatu atau dia memberikan ini seperti ini ya, sleep well, tidur aja gitu. Berarti kan dia sudah bisa memberikan rekomendasi atau keputusan. Nah, berarti seperti itu sudah bisa disebut dengan kecerdasan buatan. Kayak gitu. Nah, kira-kira apa bedanya alami dan buatan? Nah, alami itu biasanya kita mengalami perubahan. Kalau kecerdasan buatan biasanya permanen. Jadi kalau alami atau alami itu berarti kita ya, manusia yang kecerdasannya itu memang dari otak atau pikiran, itu pasti ada unsur lupa. Tapi kalau kecerdasan buatan tidak, dia selalu permanen kecuali dihapus. Kemudian mudah diduplikasi, di copy itu sangat mudah sekali, ditanamkan di mesin yang lain. Kalau kecerdasan alami sulit sekali kita mentransfer ilmu ke manusia yang lain gitu. Kalau kecerdasan buatan, kalau dibandingkan dengan kecerdasan alami, dia pasti akan lebih murah. Kalau kecerdasan alami pasti lebih mahal. Ya pasti ya, mesin dan kita pasti value-nya lebih besar kita. Kemudian untuk masalah berpikir, kecerdasan buatan lebih cepat, kalau kecerdasan alami lebih lambat. Tetapi alami itu sifatnya kreatif, sedangkan kecerdasan buatan stagnan, dia tidak bisa berkembang. Berkembang itu karena dikembangkan oleh kecerdasan alami. Kemudian kecerdasan buatan itu bisa didokumentasikan, kita bisa melihat rule-nya ketika kita buka softnya. Ketika kecerdasan alami nggak bisa didokumentasikan ya, masa kita mau mengcapture otak kita, nggak bisa ini. Nah, ini perbedaan komputasi kecerdasan buatan dan pemrograman konvensional. Ini nanti kalian akan merasakan ketika membuat proyek akhir. Ya, apa bedanya ini? Nah, kecerdasan buatan biasanya dipecah menjadi subdisiplin ilmu. Ini ada sistem pakar, pengolahan bahasa alami, ucapan, robotik, computer vision, intelligence, game playing, seperti itu ya. Terus lingkup bidang ilmunya ada bidang komunikasi, bidang kesehatan, dan lain sebagainya. Terus ada soft computing yang akan kita pelajari nanti. Kita tunggu saja waktunya. Kenapa kita harus belajar soft computing? Nah, karena ketika kita tidak bisa menghandle pemrograman biasa untuk masalah-masalah tertentu kayak gini. Ini AC gitu misalkan. AC itu kalau pemrograman tertentu on off gitu ya. Tapi ketika soft computing berjalan, maka dia akan bisa berpikir, oh ketika crowded banyak orang, maka dia akan nyala gitu. Ketika tidak ada orang, dia akan mati. Nah, seperti itu soft computing kira-kira. Pengenalan wajah juga. Kalau pemrograman biasa, pokoknya ada wajah nyala, ketika tidak mati. Tapi kalau soft computing dia sudah bisa mengenal, oh ini A, B, C gitu. Kalau bukan si ownernya, dia tidak akan terbuka gitu. Apa aja nanti yang kita pelajari? Nah, kita akan belajar fuzzy, ANN, probabilistic, evolutionary, sama genetik. Ini akan kita pelajari kira-kira setelah UTS ya. Kita nanti akan selami setelah UTS saja ya. Oke. Kemudian saya minta feedback dari kalian ya di pertemuan pertama. Saya ingin kalian membuat sebuah ide bagaimana kecerdasan buatan itu untuk kasus-kasus pandemi seperti ini. Uraikan ide Anda pada LKM 1. Bebas. Contoh misal, aplikasi mobile atau aplikasi apapun seperti itu. Bisa dipahami ya, silakan cari-cari berita, cari-cari sumber gitu. Oke, itu saja mungkin pertemuan pada kali ini. Silakan hubungi saya jika ada kendala. Terima kasih.